Kali ini, Maestro akan menemani Anda dengan kisah seorang senior fotografer kebanggaan Indonesia. Tentunya, berbagai macam karya masterpiece dan juga prestasinya. Saya satu keluarga berempat, jadi saya paling adik saya 3, paling kecil perempuan. Saya cita-cita dulu ya nggak jelas lah ya, cuma dulu kan nggak kayak sekarang. Semua orang nanyain cita-citanya apa gitu. Kalau sekarang kan dulu nggak ada. Dulu ya pengennya sekolah pinter aja gitu. Fotografi itu ketika saya kuliah. Jadi saya waktu itu kan kuliah di Bandung. Saya di Bandung mulai tahun 74. Nah, 73 di Jogja, di ASRI, Akademi Seni Rupa. Lalu tahun 74 saya pindah ke Bandung. Saya kuliah di IKIP Bandung. Jadi dari situ saya gaul dengan teman-teman yang justru malah tidak di kampus, di luar kampus, kegiatan mahasiswa segala macam. Nah dari situ muncul gagasan-gagasan yang tiba-tiba unik. Seni rupa itu kan tidak terbatas kepada sesuatu yang ada, tapi sesuatu yang ada di pikiran kita, ide, gagasan segala macamnya. Jadi ya itulah yang membentuk saya. Mungkin karena sering lihat-lihat sesuatu yang seni rupa. Karya foto saya pun sebenarnya cenderung lebih ke art, ke seni rupa dibanding ke live, kehidupan real gitu ya. Sebenarnya nggak begitu suka itu. Oh positif, baik, nggak masalah itu. Jadi sejak di zaman kuliah dulu, saya kan membantu saya menyiapkan dulu ruang gelap ya, darkroom. Zaman dulu kan belum ada digital begini. Nah itu ruang gelap. Jadi aman lah untuk itu. Semua paham. Apalagi saya di seni rupa ketemunya kan dengan barang-barang yang mungkin orang bilang nggak jelas ya, tapi bagi saya jelas. Saya menggunakan kamera itu sejak SMA ya. Nggak salah saya itu adanya Olympus pen. Satu roll itu bisa dibuat 36 jadi 72. Nah itu kan. Dan itu masih pakai film. Dan setelah itu sejak saya SMA saya berkurang menggunakan kamera. Lalu kuliah saya baru pakai Canon. Pertama saya potret itu ya dulu saya potret itu pemandangan paling gampang itu. Pemandangan zaman dulu kan masih di zaman SMA kan nggak ada begini-begini, zamannya zaman piknik, motret. Kemudian masuk ke Terius, motret kan tahun 79. Itu juga masih banyak kan masih landscape ya, masih pemandangan. Karena klubnya ikut klub waktu itu ya sebagian besar motret pemandangan. Mulai menekuni dunia fotografi tahun 1979 yang dijebatani oleh seni rupa hingga melahirkan karya dengan perpaduan seni rupa dalam hasil potretan. Bermodalkan sebuah kamera hasil pemberian seseorang, Imam Hartoyo mampu mendapat penghargaan atas hasil potretannya di bangku SMA. Tantangan terbesar dalam fotografi yang selama ini ditekuninya yaitu menaklukkan matahari. Menurutnya, matahari adalah hal yang mempengaruhi baik buruknya hasil karya seseorang fotografer. Mungkin sejak dapat lomba kali, karena sebutan itu bukan dari saya, sebutan dari orang kan. Penghargaan yang terbesar. Waktu itu saya masih mahasiswa, saya dapat juara 1 lomba foto mahasiswa. Saya motret mahasiswa lagi bergerak di acara wisuda. Dia naik ke atap gedung, lalu dia bentangkan spanduk. Itu saya potret. Satu, lalu yang kedua, kumpulan mahasiswa itu saya potret. Nah, saya kasih judul pasar sarjana. Yaitu ketika lulusan itu. Nah itu yang menang itu, pasar sarjana itu. Kalau fotografer apapun judulnya susah. Karena ada orang landscape, ada orang produk, gitu kan? Karena kalau kita lihat di standar kompetensi kerja SKKN atau kerangka kualifikasi nasional Indonesia tentang fotografi, itu beda itu. Wedding photographer, fashion photographer, ada kelasnya sendiri.
Jadi mungkin yang alam terbuka, alam liar nggak perlu belajar semacam itu, nggak perlu. Tapi yang memang menangani dunia fashion, dunia portraiture harus. Itu penting itu. Bagaimanapun stylist itu, jangankan portraiture, kanan saja butuh stylist kan gitu. Nah, butuh stylist, butuh lighting yang bagus. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi fotografer tahu. Karena dia tidak menguasai, yang menguasai stylistnya. Tapi dia tahu, saya pengen wajahnya semacam ini. Kalau dia diminta untuk membuat proyek semacam itu. Tapi kalau dia hanya sebagai orang komersial yang diminta orang memotret, cover majalah umpamanya, tergantung direkturnya. Karena ada fashion director, ada segala macam di situ kan. Kita cuma mengatur lampu yang bagus, selesai. Tapi kalau itu semua ide sendiri, tidak disuruh orang lain, tidak ngapa-ngapain, tergantung. Menaklukkan matahari, fotografi cuma satu sumbernya. Sumbernya lampu alam, itu matahari. Jadi bagaimana kita mengakali matahari untuk mendapatkan karya foto yang baik dimanapun. Cahaya itu paling penting. Jadi kalau mamanya kita ketemu cuaca yang mendung, kita harus tahu bagaimana mengakali mendung itu untuk hasil yang baik. Kalau kita ketemu dengan malam, bagaimana malam itu yang matahari hit, bukan nggak ada matahari ya, kan ada namanya blue hour, antara jam 7 itu kan masih ada cahaya itu, dan itu ada matahari, itu bagaimana menghasilkan warna itu supaya bagus. Atau pagi, subuh, sebelum jam 4, sebelum azan itu matahari sudah ada sebenarnya. Nah, bagaimana mengakali supaya ada foto-foto yang bagus saat itu. Jadi ini persoalannya, kalau ada teman saya mengatakan fotografer itu penghayat cahaya. Jadi bagaimana ngakalinya cahaya itu supaya ada. Saya cuma satu ilmunya. Lampu itu cuma satu, matahari punya alam. Yang lain itu tambahan. Karena itu bukan available light. Ya lampu buatan lah. Nah, lampu buatan ya bisa api, bisa flash, bisa segala macam. Tapi lampu sebenarnya di dunia ini yang matahari itu. Jadi usahakanlah kita memotret dengan matahari. Fotografer bagi Imam Hartoyo adalah penghayatan cahaya. Satu-satunya cahaya yang bisa diandalkan dalam fotografi adalah matahari. Kreativitas, ide, dan gagasan menjadi unsur penting bagi Imam Hartoyo dalam dunia fotografi. Bagi Imam Hartoyo, apapun alat fotografi yang digunakan harus bisa diandalkan, karena fotografi terletak pada ide dan gagasan si fotografer. Mahalnya sebuah alat bukanlah menentukan hasil pada sebuah karya. Kalau soal gear alat itu susah ya. Saya tidak bisa mengatakan andalan, karena semua alat itu bisa diandalkan, harus bisa diandalkan. Fotografi itu kalau saya sepenuhnya ada di ide, di gagasan. Itu alat itu hanya pembantu. Jadi terserah mau dipakainya modelnya flash kamera yang gede, mau yang medium kamera, atau yang biasa ke handphone, itu nggak masalah. Yang penting idenya ada nggak untuk menciptakan sesuatu. Karena itu apalagi kalau sekarang kan zamannya orang mengatakan kompetensi ya. Standar kompetensi itu bukan alat, tapi orangnya mampu tidak. Nah gitu loh. Jadi kalau orang itu mampu, punya gagasan, alat itu mendukung. Teman yang profesional itu sebenarnya profesional, arti yang punya studio gede-gede ya, yang jagoan-jagoan itu sebenarnya bukan jual alat, tapi dia ide. Ketika dia punya ide, saya pengen motret mobil, kondisinya semacam ini, kondisinya begitu, dalam pikiran butuh lampu semacam ini, maka dia akan cari lampu itu. Mau dia sewa kek, mau dia beli, mau dia apa, yang penting kebutuhan kreativitasnya itu terpenuhi dan bisa digunakan untuk membuat karya. Jadi jangan dibalik, jangan karena dia banyak lampu, kameranya gede itu profesional, bukan. Justru karena dia tuh punya ide untuk membuat sesuatu jadi bagus, jadi indah, dan menggunakan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhannya, itu yang profesional. Tidak pernah ada duka yang dirasakan oleh Imam selama meniti karir sebagai seorang fotografer.
Foto budaya adalah jenis foto yang menjadi potretan favoritnya. Memotret foto budaya membuatnya semakin banyak berinteraksi dengan lingkungan baru dan teman-teman baru, hingga karyanya selalu penuh dengan cerita yang tersirat di dalamnya. Banyak sukanya. Motret itu kan bagian dari hobi, bagian dari kesenangan saya pribadi gitu kan, terkait dengan kreativitas segala macam, dan itu menyenangkan. Nggak ada yang merepotkan. Apalagi diminta motret sesuatu yang baru. Bapak pergi ke Suriname, nah gitu kan? Wih, Suriname kan 26 jam dari sini. Lagi sikat, gitu kan? Nah itu menyenangkan. Motret senang aja. Kondisi apapun, senang hujan, justru kadang-kadang hujan itu objek yang bagus. Wah, hujan kita nggak bisa motret. Ya kalau ordernya diminta memotret tanpa hujan, ya tunggu sampai hujan selesai, gitu kan? Tapi kalau memang asal ada suasana kota, apapun, ya sudah, mau hujan sikat aja. Dan itu harus, kreativitas kita harus membuat supaya hujan itu jadi bagus. Konsumen sudah mulai paham tentang fotografi. Nah, karena itu dia tidak sembarangan meminta fotografi untuk mengabadikan kegiatan dia atau proyek-proyek yang diinginkan. Dia pasti milih sekarang. Milih. Karena itu fotografer sekarang itu kan levelnya juga tergantung konsumennya. Kalau konsumennya konsumen album wedding yang 3 jutaan, ada. Kalau konsumen album yang weddingnya itu 100 jutaan, juga ada. Jadi sudah mulai terdidik konsumennya. Terus yang kedua, fotografernya juga sudah mulai dibantu oleh pemerintah ya, untuk menjadi lebih, karena dia akan di sertifikat. Jadi fotografer Indonesia itu sekarang sedang diangkat untuk menjadi lebih profesional dan setara dengan fotografer lain di dunia dalam segi sertifikatnya ya. Jadi nanti kalau udah MEA tahun 2020, Masyarakat Ekonomi ASEAN kan, fotografer Indonesia itu sudah siap untuk bertarung dengan dia. Artinya selama ini kan orang luar itu masuk ke Indonesia disahkan karena dia punya sertifikat sebagai fotografer. Sementara orang Indonesia tidak bisa keluar sebagai fotografer, tapi sebagai asisten, sebagai tukang fotografi. Nah itu ada teman saya bahkan dia memang fotografer untuk budaya dan pameran di luar negeri. Suatu saat dia mau pergi ke Iran, dia tidak bisa. Dia harus ada sertifikat kompetensi yang sah dari negara bahwa dia fotografer. Dia ikut ujian, sertifikasi, lalu dapat, baru dia bisa ikut ke luar. Jadi secara manusia di Indonesia itu sudah mulai untuk dinaikkan harkatnya, martabatnya dengan sertifikasi. Dulu dan sekarang, kalau dari tampilan saya tidak melihat perubahan. Dulu juga sama, fotografi ya begitu itu, gambarnya begitu, kalau pemandangannya begitu itu. Prosesnya mungkin yang berbeda. Yang dulu kan analog, pakai film, dicuci, dicetak, pakai kertas. Sekarang orang kan sudah digital. Digital itu motretnya menggunakan memori, lalu dibaca di komputer, bahkan tidak di print, di share gitu kan, bisa dibagi-bagi lewat media sosial tadi. Ya mungkin sifatnya udah berbeda. Kalau dulu kalau pakai film itu irit. Jadi dulu ada istilah one shoot one kill. Cepret harus jadi, mahal itu. Sekarang, waduh, udah hampir nggak ada harganya tuh. Cek. Motret apaan? Motret barang diam berkali-kali. Cek. Nah, itu jadi habit apa ya? Kelakuannya ya. Perlakuan terhadap fotografi mungkin berbeda. Tapi bukan perlakuan terhadap fotografi. Soalnya saya lihat tuh idenya masih sama. Berulang, yang namanya sejarah berulang ya, ide juga berulang. Berulang itu mungkin karena begini, saya dulu pernah fotonya Irving Penn begini ya. Nah saya coba bikin lagi deh kayak gini, cuman bedanya. Mungkin yang beda ya itu, perlakuan terhadap fotografi beda. Kalau dulu fotografer tuh dihormati banget. Hormati, wah kalau kita di acara itu paling depan. Nah, sekarang enggak. Kalah sama emak-emak bawa handphone, wedding gitu, dia duluan, fotografer belakangan. Ngerepotin aja lu.
red gitu kan. Nah sekarang itu perlakuan ya, perlakuan. Intinya sih fotonya sih nggak berubah, tetap aja itu. Kecuali kalau seniman ya, kalau seniman fotografinya bisa berbeda. Perkembangan fotografi di Indonesia, menurut Imam sangatlah baik. Semakin mudahnya mendapatkan alat, kini penikmat fotografi pun sudah semakin pintar. Dalam ekspansinya melebarkan dunia fotografi di Indonesia, Imam kini berjuang membuat sertifikasi bagi fotografer Indonesia agar setiap fotografer diakui di dunia internasional. Kalau ekspansi di Indonesia, ini terkait dengan kegiatan-kegiatan umum ya, jadi tidak saya sendiri. Jadi sekarang dikembangkan tadi itu, kita lagi mengembangkan sertifikasi profesi fotografi Indonesia. Artinya mencoba mengangkat harkat fotografi lebih dihargai. Tidak di Indonesia mungkin, tapi karena kita nanti tahun 2020 kita udah ketibanan teman-teman kita dari luar, dari ASEAN mungkin bekerja di sini dengan profesi yang sama, dan kita mesti punya senjata untuk kita juga ke sono. Jadi kita punya sertifikat bisa bekerja di ASEAN, setelah mungkin di Malaysia, di Filipina segala macam. Bagus. Itu pendidikan fotografinya dilakukan oleh kalau nggak salah 7 perguruan tinggi di Indonesia, dan mereka membentuk kelompok khusus untuk jurusan itu namanya Stovia. Stovia itu kelompok teman-teman yang dalam bidang fotografi untuk membuat kelompok jurusan. Itu bagus tuh. Komunitas adalah wadah yang penting untuk seorang fotografer. Dengan adanya komunitas, fotografer pemuda bisa berdiskusi, bersosialisasi, dan belajar lebih banyak tentang teknis fotografi. Dari komunitaslah muncul ide dan gagasan baru untuk menghasilkan sebuah karya masterpiece. Sarana udah luar biasa di sini. Distributornya aja banyak di sini. Kalau mau beli kamera apa aja ada, lampu kayak apa juga ada. Jadi sarana ya tergantung duit. Semakin banyak duit, semakin banyak job, semakin banyak sarananya. Nggak masalah. Itu tergantung ketersediaan distributor di Indonesia sama duit yang punya. Penting. Jadi fotografer pemula itu sebaiknya ikut komunitas. Di sana mereka belajar bersama tentang fotografi, teknis ya, mungkin teknis. Selain itu, dia juga bersosialisasi. Dia akan ketemu teman-temannya, belajar. Bagaimana sih kalau motret itu? Nanya ke temannya, itu sudah sosialisasi, gitu kan? Bagaimana saya motretin? Alat apa yang digunakan? Itu saja. Nah, dari situ muncul ide-ide bersama, pameran bersama, penting. Atau kayak begini nih, diskusi ini teman-teman ini pada sini diskusi ya, yang begitu diskusi rame-rame ngomongin apa, mungkin awalnya nggak jelas, setelah malam lucu. Tuh. Yang kedua, kalau gearnya sama, alatnya sama, paling nggak satu merek, bisa pinjem ganti-gantian. Saya nggak punya lensa, kamu punya lensa, tukeran ya. Nah itu bisa jadi bagian dari manfaat bersosialisasi lewat komunitas. Terus ikut lomba itu komunitas banyak itu untuk mengasah. Saya dulu gede di komunitas. Saya dari tahun 73, 74 sudah di komunitas di Bandung. Itu hampir tiap bulan saya diasah untuk ikut lomba komunitas. Itu yang buat saya jadi apa? Tiap minggu hunting, tiap minggu motret, tiap minggu nyetak foto. Dan itu yang membuat saya jadi ya sekarang ini terus diasah, dilatih, sehingga ya mudah-mudahan lah komunitas sekarang juga semacam itu. Tapi masih kok, saya gede di Bandung ya, jadi
teman-teman di Bandung masih melakukan itu sampai sekarang. Pandangan masyarakat sekarang ya terhadap fotografi di Indonesia sudah mulai membaik. Mulai membaik itu artinya sudah mulai menghargai fotografer. Kalau dulu kan enggak. Walaupun ya sekarang juga masih ada sih beberapa kalangan itu yang tidak menghargai jasa fotografernya ya, tapi menghitung ongkos kerjanya. Bukan ongkos kerja sih, ongkos produksi. Itu album kenapa segitu harganya? Nyatakan cuma 500 perak. Nah, dia lupa menghargai jasa fotografernya. Karena itu di asosiasi profesi itu tidak diajarkan tentang alat. Tidak diajarkan itu. Cobalah buat perhitungan sehingga Anda bisa mengukur jasamu harganya berapa. Nah gitu. Jadi nanti mudah-mudahan ya sekarang sih masih sih ya kalau kita ke level-level bawah, ke peri-peri gitu, ke pinggiran kota Jakarta saja, masih ada itu album yang 1.200.000 dengan video, masih ada itu. Yang level itu. Tapi ada juga kata teman-teman di sini tadi yang itu bisa 100 juta itu, foto saja. Penghargaan itu ada. Mudah-mudahan dengan pembinaan ini asosiasi dan sertifikasi masyarakat paham tentang hal itu. Naiklah gitu apresiasinya ya pada fotografi Indonesia. Pameran tunggal. Rencana fotografer itu tetap pameran. Tapi ada juga kalau saya tetap karena mungkin belakang saya itu kan seni rupa. Jadi pengertian itu mesti pameran. Beda dengan yang bisnis. Ya besok saya mesti ngembangin studio kan gitu kan, mesti bikin studio. Nah, beda arah gitu kan. Sering motret. Udah itu aja. Sering motret. Belajar ikut. Pasti ikut nanti. Semakin banyak motret, semakin banyak salah, pasti semakin banyak bertanya. Kok jadi gini ya? Nah itu tuh. Yang penting motret. Punya kamera nggak motret ngapain? Yang penting motret. Gitu. Terus aja, penting motret. Jangan disimpan. Ini kamera mahal lah, sayang disimpan. Wah, itu malah kacau itu. Saya sekarang bawa kamera, tapi ada handphone. Cukup. Kapan motret? Ya kapan saja, jangan mikir. Ya nanti lagi nih motret model. Ya pakai kamera juga nggak apa-apa, pakai handphone sama saja. Tergantung lightingnya. Nggak mungkin saya motret handphone pakai lighting flash, kan nggak ada triggernya. Saya continuous. Nah gitu loh. Impian menjadi seorang fotografer adalah bisa membuat pameran tunggal atas karya-karya yang dimilikinya. Pameran tunggal untuk setiap masterpiece-nya adalah tolak ukur kesuksesannya menjadi seorang senior fotografer.